Salam literasi. Kenalkan, nama saya Limpa Jakawali, SDN Simpang Baru. Tantangan bulan Mei ini saya akan mereview majalah Iban dengan artikel sastra budaya dan sepotong roti oleh Abu Ida. Ia berjanji menolong lorong sempit antara rumah dan rumah di sepanjang jalan, tak ditemui siapapun yang menyapa dirinya, apalagi menanyakan keadaan ibunya. Hidupnya terasa begitu sepi. Dia tengah penduduk yang berjubel, tak ada teman untuk berbagi cerita tentang indahnya kekayaan alam, tentang susunan mencari makan yang akan hanya tatapan sinis atau tatapan penuh curiga. Anak tak berharta sering diidentikan dengan anak yang tak punya adab atau tak punya moral. Begitu menyakitkan. Setiap petang, rumah yang ia lalui berpagar besi nan tinggi atau tembok bangunan yang menempel dengan pinggir gang, sehingga motor yang berpapasan harus berhenti dulu. Salah satunya karena tidak muat untuk dua motor. Semenjak lahir ia hidup di situ, tetapi banyak tetangga yang tidak kenal padanya. Kalaupun menyapa, bila ada keperluan, misalnya menyuruh buang sampah ke penampungan sementara, dengan langkah terburu-buru ia menuju rumah yang sering memberikan harapan untuk menyambung hidupnya. Ia berharap hari ini mendapatkan makanan atau uang, bahkan walaupun hanya sepotong roti pun tak apa. Yang penting dapat memberikan makanan untuk ibunya yang sedang menahan sakit lambung karena sudah 2 hari tidak makan. Ia usaha yang sangat mudah. Baru menginjak kelas 4 SD, ia harus menanggung beban yang begitu berat. Ibunya yang hidup tak bersuami karena ditinggal pergi entah kemana. Semenjak ke hari kelahiran dirinya kini sedang tergolek dan tak berdaya karena sakit kanker rahim yang dideritanya sejak 2 tahun lalu. Mereka tinggal di rumah tempatnya gubuk peninggalan neneknya. Sesekali ada yang menengok, hanya sekedar menanyakan keadaan ibunya yang sakit, atau kadang ada yang mengirim makanan ala kadarinya karena kasihan, atau karena makanan di rumah sudah tidak dimakan lagi oleh anggota keluarganya. Daripada dibuang, mending mereka berikan pada ia dan ibunya. Walau demikian, ia sangat bersyukur masih ada tetangga yang baik hati. Sambil berjalan sesekali ia menengok ke kanan atau kiri jalan yang kebetulan ada tempat sampah di depan gerbang rumah. Walaupun dipenuhi rasa takut ketahuan yang punya rumah, beberapa kali ia mengais sampah tersebut dengan harapan mendapat makanan yang ia butuhkan. Ia sering mendapat teguran dari yang punya rumah saat mengais sampah pada tong sampah yang ada di depan rumahnya. Makanya ia berhati-hati naik ke rumah tersebut. Sudah beberapa buah tong ia ais, tetapi tak ada kelapuan pun. Ada makanan tersebut sudah apek atau busuk. Ia sangat bingung karena tidak tega melihat ibunya yang menahan lapar. Rasa lapar sebetulnya bukan hanya ibunya, melainkan dia sendiri. Badannya sangat lemas, perut terasa
keroncongan, tetapi ia lebih memperhatikan ibunya daripada dirinya. Ketika ia keluar rumah, ibunya sedang merintih kesakitan. Tangannya membengkak, perutnya yang buncit seperti orang yang karena kanker rahim yang dideritanya. Rasa lapar yang sangat menambah rasa sakit yang dideritanya. Lambungnya sangat perih. Yuda, carikan makanan, nak. Ibu gak kuat. Luyu roti perih sekali, kata ibunya. Tunggu ya Bu, aku akan mencari makanan. Minum saja dulu, katanya sambil memberikan segelas air hangat. Ibu minum sambil memegang perutnya yang sangat sakit. Akhirnya ia sampai juga pada tempat yang ia tuju. Bergegas ia menghampiri tong sampah yang berjajar di sudut mal. Dengan menggendong ke dalam tong sampah, badannya agak membungkuk karena tong sampah itu besar dan agak tinggi. Ia mengais-ngaiskan tangannya. Barangkali ada makanan itu, tapi sayang tidak ada, hanya kertas dan plastik saja. Padahal 2 hari yang lalu ia mendapatkan makanan yang lumayan, agak banyak dari tong sampah itu. Ia menghampiri tempat duduk para pengunjung mal dengan harapan akan ada yang membutuhkan bantuannya, misalnya membawakan barang belanjanya. Sedang duduk sambil memandangi orang yang lalu lalang, ia melihat seorang ibu yang berawakan gemuk sedang menentang belanjaan di dalam kantong plastik. Sepertinya berat sekali. Ia menghampiri sambil berkata, "Boleh saya bantu bawakan, Bu?" Ibu itu menatap tajam. "Gak usah deh, lagi pula gak akan kuat bawa belanjaan yang begitu banyak," jawab ketus. Anak zaman sekarang sudah pandai membuat modus kejahatan. Bukannya sekolah malah berkeliaran di mall. Gimananya? Sepertinya itu tersebut tidak suka pada Yuda. Ibu itu bergegas menghampiri sepeda motor Honda Beat berwarna merah hati, tapi sayang belum juga ia menyimpan bawaannya. Kantong plastik itu tersangka pada stang motor hingga barang-barang di dalamnya tumpah berserakan. Segera ia masukkan lagi barang-barang itu tanpa minta bantuan siapapun. Bahkan kelihatannya sangat repetitif, tidak mau ada yang melihatnya atau membantunya. Setelah barang belanjaannya dimasukkan lagi ke kantong plastik, ibu tersebut segera pergi dengan menggunakan motornya. Ketika sepeda motor itu sudah berlalu, baru kelihatan bahwa di bawah motor ternyata ada sebungkus roti yang ketinggalan. Dengan hati berdebar, Yuda menghampiri roti itu. Ia mau mengambilnya, tetapi ia takut ketahuan oleh ibu tersebut. Sejenak ia terdiam, hatinya bimbang antara takut dan butuh. Bayangan mata ibunya yang sedang merintih menahan sakit dan lapar terus bersemayan dalam ingatan. Dengan kepala celaka-celigu, ia memberanikan diri mengambil bungkusan roti itu. Hanya sayang sekali, roti itu ternyata terlindas oleh ban sepeda motor ibunya. Ia sangat sedih ketika mendapati roti rusak, tapi beruntung juga karena masih ada yang utuh di dalam.
plastik tidak terlindas ban sepeda motor. Ia ambil bungkusan roti itu untuk dibawa pulang. Alhamdulillah, akhirnya aku mendapatkan roti juga, katanya sambil memasukkan roti tersebut pada kantung bajunya. Ia sudah ke taman. Ia berjalan cepat untuk menemui ibunya. "Bu, tunggu ya, ini makanan untukmu," katanya sambil berlari. Sesampainya di rumah, ia segera membuka pintu sambil berteriak, "Bu, ini roti." Ia mendapati ibunya seperti sedang tidur. Tangannya masih menggumpal di atas perutnya seperti menahan lapar. Badan ibunya yang sedang berbaring, tangannya mengepal di dekat ulu hatinya. Ia guncangkan sedikit sambil berkata, "Bu, bangun, ini rotinya yang rusaknya, jangan dimakan. Ini masih ada yang utuh, walau hanya sepotong." Tetapi ibunya tetap tidak bangun, tidak menyahut sepatah kata pun. Yang Yuda penasaran, lalu ia guncangkan kembali agak keras, tetapi tidak menyahut lagi. "Ibu bangun, Bu, Ibu bangun." Dengan "Kenapa Ibu merem terus?" Yuda meraung menangisi ibunya yang sudah berbubur kaku. Ia tak tahu apa yang terjadi pada ibunya. Ia hanya menyangka bahwa ibunya tidur panjang yang susah dibangunkan. Sepotong roti yang ia genggam sejak tadi disimpan di atas perut ibunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.